Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wenis Kartika Putri dari kelas 8. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice di Kejaksaan. Untuk itu sebelumnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu restoratif justice. Jadi, restoratif justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, maupun pihak lain yang terkait seperti masyarakat atau tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, bukan pembalasan. Jadi dalam restoratif justice ini terdapat perubahan paradigma dari tujuan pemidanaan. Yang sebelumnya pemidanaan adalah bertujuan untuk pembalasan, di dalam restoratif justice tujuannya adalah pengembalian kepada keadaan semula. Dasar hukum dari proses restoratif justice di Kejaksaan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Jadi, restoratif justice di Kejaksaan adalah sesuatu hal yang baru. Proses restoratif justice di Kejaksaan dilaksanakan pada tahap penuntutan, sehingga apabila restoratif justice ini berhasil, akan menjadi sebuah alasan untuk penghentian penuntutan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan penghentian penuntutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dalam pasal 140 ayat 2 diatur terkait alasan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan tindak pidana, alasan yang kedua adalah tidak cukup bukti, dan alasan yang terakhir adalah ditutup demi hukum. Lalu penutupan perkara demi kepentingan hukum itu sendiri diatur secara lebih rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang pertama nebis in idem, yang kedua terdakwa meninggal dunia, yang ketiga perbuatan tersebut merupakan delik aduan namun aduannya dicabut, lalu yang terakhir adalah adanya kadaluarsa penuntutan. Lalu dengan adanya Perja nomor 15 tahun 2020 menambahkan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun tidak semua perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan restoratif justice. Dalam perja tersebut terdapat ketentuan terkait syarat agar perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat yang pertama adalah terkait dengan tindak pidananya yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 perja tersebut. Yang pertama adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu yang kedua adalah untuk tindak pidana diancam dengan denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Lalu yang terakhir adalah tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Jika syarat yang pertama tadi adalah terkait dengan tindak pidana maupun pelakunya, syarat yang kedua ini adalah terkait dengan proses penyelesaiannya. Jadi dalam proses penyelesaian perkara di luar persidangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara yang pertama mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Syarat yang berikutnya adalah telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Syarat yang terakhir adalah adanya respon positif dari masyarakat. Maka berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Yang kedua, penghindaran stigma negatif. Yang ketiga, penghindaran pembalasan. Yang keempat, respon dan keharmonisan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dengan adanya pemenuhan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas yang dimiliki oleh kejaksaan, yaitu asas dominus litis, di mana jaksa adalah pengendali perkara. Jadi jaksa dapat menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan maupun dihentikan proses penuntutannya. Hingga bulan Juli 2022, Kejaksaan telah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 1.334 perkara tindak pidana umum dari total 1.454 permohonan. Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan merespon positif adanya proses penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice tersebut. Berikut adalah beberapa contoh pemberitaan terkait pelaksanaan penghentian perkara berdasarkan restoratif justice di Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, namun juga sebagai pengayom masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Kejaksaan dapat menjadi institusi penegak hukum yang mengedepankan hati nurani dan keadilan restoratif agar dapat menjamin rasa keadilan bagi korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana dan bagi masyarakat luas pada umumnya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan membacakan pesan dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Sumber dari hukum adalah moral. Dan di dalam moral ada hati nurani. Jangan sesekali menggadaikan hati nurani, karena itu adalah anugerah termurni yang dimiliki manusia. Dan itu adalah cerminan dari sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.